Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuriana, mahasiswa manajemen 5A kelas pagi. Saya akan mempresentasikan terkait dengan inflasi. Apa sih yang dimaksud dengan inflasi? Inflasi sendiri adalah kenaikan harga barang atau jasa di mana dari daya beli uang mengalami penurunan ataupun sebaliknya. Kebalikan dari inflasi disebut dengan deflasi. Kemudian perubahan harga mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dari sejumlah uang yang sama. Inflasi adalah proses peningkatan harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu lama atau keadaan yang menyatakan nilai uang mengalami penurunan. Dan deflasi kebalikannya yaitu proses menurunnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu lama. Keadaan yang menyatakan nilai uang mengalami peningkatan. Kemudian pada slide selanjutnya terdapat dari jenis inflasi terbagi menjadi 3 dari asal timbulnya inflasi. Yang kedua ada cakupan pengaruh kenaikan harga. Yang ketiga ada parah tidaknya dari inflasi. Bisa dilihat pada slide yang telah saya tampilkan. Terbagi beberapa lagi dari 3 bagian tersebut. Kemudian ada penyebab dari inflasi, di mana yang pertama ada permintaan lebih besar daripada supply atau tarikan permintaan. Kemudian ada kenaikan dari bahan baku maupun biaya produksinya. Terus ada dari tekanan permintaan atau dorongan ongkos, itu disebut juga inflasi struktural. Ada lagi peredaran uang kartal yang tidak terkendali. Selanjutnya ada kekacauan politik dan ekonomi dan tuntutan kenaikan upah. Baiklah, di sebab timbulnya inflasi yang pertama ada yang disebut dengan demandful inflation atau bertambahnya permintaan terhadap barang dan jasa yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga, di mana keseimbangan pasar mengarah ke sebelah kanan, jadi harga naik dan permintaan juga bertambah. Kemudian yang kedua ada cost plus inflation atau disebabkan kenaikannya dari biaya-biaya produksi yaitu bahan baku, upah ataupun gaji. Dan arah dari keseimbangan pasarnya mengarah ke sebelah kiri kenaikannya. Kemudian dalam inflasi ada beberapa teori. Yang pertama ada teori kuantitas atau Irving Fisher, di mana diakibatkan dari 2 faktor. Yang pertama ada jumlah uang yang beredar, dan yang kedua adalah psikologi atau harapan masyarakat mengenai kenaikan harga di masa mendatang. Di teori yang kedua yaitu ada teori Keynes atau inflasi terjadi disebabkan karena keinginan masyarakat untuk hidup di luar batas kemampuan ekonominya dan adanya perebutan rezeki antara kelompok. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori strukturalis atau penyebab dari inflasi ini yaitu dari kekakuan atau ketidakelastisisan dari penerimaan ekspor, dan yang kedua adalah kekakuan dari penawaran bahan makanan. Dalam slide selanjutnya ada cara mengatasi inflasi sendiri. Dari solusi-solusi ini terbagi menjadi 3, ada kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan non-moneter. Bisa dilihat pada slide yang telah saya sampaikan. Dari kebijakan moneter, yang pertama ada politik di stok, kemudian ada politik pasar, pengawasan kredit, dari politik ketersediaan kas, di mana kebijakan bank untuk menaikkan dan menurunkan suku bunga di kebijakan moneter. Di kebijakan fiskal ada pengaturan dari pengeluaran pemerintahnya dan peningkatan tarif dan pajak, seperti itu. Untuk disolusi dari kebijakan non moneter ada peningkatan produksi, kebijakan upah, juga pengawasan dari harga. Kemudian selanjutnya ada dampak inflasi. Dampak inflasi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada bagi pemilik pendapatan tetap dan tidak tetap, yaitu pemilik pendapatan tetap dirugikan dan pemilik pendapatan tidak tetap bisa diuntungkan, seperti itu. Kemudian ada bagi para penabung, ada bagi debitur atau peminjam uang, dan
kreditur atau pemberi pinjaman. Selanjutnya, dampak yang keempat yaitu bagi produsen. Bagi pengusaha besar, inflasi dapat menguntungkan jika pendapatan yang diperolehnya lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksinya. Untuk dampak yang kelima yaitu bagi perekonomian nasional, dapat investasi berkurang. Yang kedua ada mendorong tingkatnya suku bunga. Terus yang ketiga dapat mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif. Keempat, menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi pada masa yang akan mendatang. Dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat sendiri. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait materi bab kali ini tentang inflasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.